Cerdas, berinovasi, membangun bangsa. Jelang pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua Kabupaten Karawang, proses pemilihan Kepala Desa saat ini telah memasuki tahap tes tertulis dan bekerjasama dengan Universitas Buana Perjuangan atau UBP Karawang. Tes tertulis bagi para calon Kepala Desa diselenggarakan pada Selasa 23 Februari 2021. Ya, dari soal yang kita siapkan itu ada sekitar 200 soal. Dari 200 soal ini terbagi menjadi 50 soal benar salah dan 150 soal ini pilihan ganda. Nah, terkait dengan muatan soal tidak jauh seputar pemerintahan desa yang nanti ada juga dari Undang-Undang Desa, Permendagri, Peraturan Pemerintah dan sebagainya. Nah, selain tentang pemerintahan desa juga ada tentang agama, matematika, dan pengetahuan dasar. Jadi itu muatan-muatan soalnya. Penyelenggaraan dilakukan di 6 wilayah berbeda. Untuk ujian tertulis wilayah 1 di SMP Negeri 2 Teluk Jambe Timur sebanyak 90 orang. Wilayah 2 di SMPN 1 Rengas Dengklok sebanyak 94 orang. Wilayah 3 di SMPN 1 Rawamerta sebanyak 104 orang. Wilayah 4 di SMPN 1 Lemah Abang sebanyak 80 orang. Dan di wilayah 5 di SMPN 1 Kota Baru 99 orang. Dan wilayah 6 di SMPN 1 Karawang Barat sebanyak 96 orang. Asisten 1 Sekda merangkap PLT Kepala DPMD Dr. Andes Ahmad Hidayat mengatakan pada Pilkada serentak tahap 2 di tahun 2021 ini ada sekitar 117 desa dengan calon kades sebanyak 577 orang dan 140 orang diantaranya adalah incumbent. Kalau yang tidak ikut berarti gugur dengan sendirinya karena itu merupakan tes itu salah satu syarat untuk tahapan selanjutnya. Nah, dari ini nanti kita berikan pengumuman kepada panitia tingkat desa dan selanjutnya naik kepada tahapan penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih. Nah, setelah itu juga nanti masuk lagi ke dalam tahapan selanjutnya undian tanda gambar. Nah, undian tanda gambar itu dilaksanakan masing-masing di desa oleh panitia tingkat desa. Karena begini, yang pertama, yang calon lebih dari 5 orang ya, calon yang lebih dari 5 orang sesuai dengan aturan bahwa yang berhak dan mengikuti tahapan selanjutnya itu 5 orang. Berarti calon yang lebih dari 5 orang, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8 dan seterusnya itu otomatis gugur, tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya. Nah, untuk calon yang di bawah 5 lulus. Nah, meskipun kita lulus, tapi paling tidak ya, karena kita prinsipnya itu kan dilaksanakan testing. Jangan sampai terjadi dengan calon 2 sampai 5 pasti lulus, kan begitu. Itu sebenarnya bukan seperti itu tujuan kami. Tujuan kami adalah ingin mengetahui sampai sejauh mana tingkat wawasan, tingkat ilmu pengetahuan, karena akan berpengaruh nanti kepada penyelenggaraan pemerintahan desa ketika yang bersangkutan terpilih. Artinya, paling tidak, meskipun kita maklumi bukan jaminan ya, tapi paling tidak dengan sumber daya manusia yang lebih, dengan keprofesionalan diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dipimpin oleh kepala desa yang itu akan lebih baik, gitu intinya. Bahwa pemilihan kepala desa ini sekarang ini agak sulit, agak rumit gitu ya, agak rumit dengan biaya yang juga cukup mahal. Nah, karena menggunakan prokes, nah seperti yang dilaksanakan kemarin waktu pilkada. Nah, artinya peralatan dan kelengkapan prokesnya harus dilengkapi di masing-masing TPS, termasuk juga perubahan. Kalau dulu di satu tempat kan, nah kalau sekarang itu serupa dengan yang pilkada, meskipun tidak sama, karena pada intinya itu setiap TPS itu tidak lebih dari 500. Dari Karawang, Jawa Barat, Media Seruni, Dida Suryan dan Muhammad Suryadi melaporkan. Cerdas, berinovasi, membangun bangsa.